Kembali kami ajak Anda untuk bergabung bersama jurnalis Metro TV Andromeda Arizal untuk mengetahui proses pembongkaran pagar bambu atau pagar laut di sana. Andro, sudah Anda bisa gambarkan ini saat ini Anda berada di mana dan proses apa yang saat ini berlangsung? Ya, Jason dan juga pemirsa, betul sekali tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sudah dibuka secara langsung begitu. Saat ini kami dengan sejumlah personil TNI Angkatan Laut bersama dengan masyarakat saat ini membagi menjadi beberapa tim. Kalau tadi kami lihat terbagi setidaknya ada 4 tim begitu, 2 tim yang menggunakan perahu nelayan, kemudian 2 tim lagi yang menggunakan perahu karet. Dan untuk tim yang kami tumpangi saat ini yang terdiri dari beberapa personil dari TNI Angkatan Laut, kemudian juga dari nelayan yang ada. Dan tadi kalau sedikit kami simak begitu apa yang disampaikan oleh Brigjen TNI Hari Indarto sendiri, memang ada beberapa hal yang perlu dipahami pada saat nanti proses pencabutan dari pagar bambu yang ada. Ini dari kami titik melaporkan begitu untuk ke titik nanti proses pencabutan, kurang lebih perjalanannya selama 15 menit dengan menggunakan perahu nelayan ini. Dan di titik yang tadi kami akan proses cabut, targetnya per hari ini sepanjang 2 km untuk penyelesaian proses pencabutan. Mengapa 2 km? Karena tadi disampaikan juga memang pada saat proses pencabutan ini lebih sulit bila dibandingkan dengan proses pembuatannya, sehingga untuk di hari ini targetnya adalah sekitar 2 km. Namun ini proses pencabutan ini tidak berhenti di hari ini saja, melainkan ini akan dilakukan selama beberapa hari ke depan. Selain itu juga yang tadi yang tidak kalah penting disampaikan juga terkait dengan faktor keamanan. Faktor keamanan ini juga menjadi suatu hal yang utama sendiri, terutama tadi disampaikan juga adanya kekhawatiran apabila nanti ketika mencabut bambu-bambu tersebut ada bagian-bagian yang tajam, sehingga nanti TNI Angkatan Laut juga akan membantunya ketika nanti berada pada proses pencabutan ini. Ada 2 tim begitu, tim yang di atas ini mencabut untuk bagian-bagian yang di atas, kemudian untuk tim yang di bawah ini mencabut dari dasar laut begitu. Kemudian tadi juga disampaikan juga untuk yang berangkat di hari ini ada 600 orang ini dari sejumlah personil begitu, baik dari TNI Angkatan Laut dan juga masyarakat. Dan juga yang tidak kalah pentingnya kalau kami melihat begitu, Jason dan juga pemirsa di rumah, terkait dengan bagaimana cuaca di hari ini, yaitu di Pantai Tanjung Pasir sendiri, walaupun memang sedikit berawan begitu, namun alhamdulillahnya ini tidak turun hujan dan ombak pun juga ini tidak begitu tinggi begitu. Dan Jason, kami akan juga mengajak kepada Anda dan juga menanya juga kepada langsung kepada nelayan-nelayan yang ada di perahu kami. Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak siapa? Mbas. Pak Mbas, bagaimana Pak tanggapannya Pak hari ini TNI Angkatan Laut bersama dengan masyarakat ini akan mencabut begitu Pak pagar misterius ini? Alhamdulillah dengan adanya dari pihak Angkatan Laut ya mau berpartisipasi dengan mencabut yang dinamakan pagar laut yang misterius itu. Alhamdulillah kita sangat mensyukur, mendukung sepenuhnya para nelayan di sini, sangat gembira dengan adanya partisipasi dari TNI Angkatan Laut khususnya. Ada berapa sih Pak jumlah nelayan dan juga masyarakat yang ikut terlibat hari ini? Kalau untuk saat ini sekitar 300 sampai 400 orang lebih kayaknya. Karena kita terbentur ini kan hari Sabtu. Sabtu dan Minggu itu biasanya ada para pemancing-pemancing hobi, dia sewa-sewa kapal di sini. Jadi mereka sudah ada yang terlanjur berangkat gitu. Jadi karena sudah bentuk janji, jadi mereka tidak bisa ikut hari ini. Tadi hal yang tidak kalah menariknya adalah faktor keamanan begitu Pak, karena tadi disampaikan juga bahwa lebih susah untuk mencabut dibandingkan dengan menancapkan begitu. Ya, tanggapan dari warga lain ini memang seperti itu atau bagaimana? Betul sekali, karena bambu yang baru itu kita tancapkan di bawah air itu langsung masuk. Semeter 2 meter bisa. Tapi untuk pencabutan itu karena bambu itu sudah ada isi, artinya ada kerang, ada ini, terus sudah mengikat jadi agak sulit. Nah, harapan saya pencabutan ini bukan cuma hanya dicabut begitu saja, karena lebih berbahaya lagi kalau
pertengahan laut itu masih ada bambu-bambu. Harus tuntas dicabut sampai ke bawah. Soalnya kalau kita para nelayan lewat, di situ ada sisa-sisa bambu, nanti karena kapal lewat masuk ke situ bisa tenggelam kapalnya. Apa sih Pak yang dikhawatirkan ketika tadi Bapak sampaikan bambu-bambu itu dicabut, memang ada sisa-sisa yang akan menyangkut begitu ketika malam hari? Artinya begini, kalau mencabut bambu itu harus tuntas, itu nggak masalah. Tapi kalau cuma patah di tengah, itu yang berbahaya. ya itu yang lebih berbahaya. Lebih baik seperti ini kalau kita dicabut tidak tuntas. Jadi terlihat oleh para nelayan. Betul, kita bisa ambil haluan. Kalau sudah dicabut terus patah di tengah atau di permukaan air, itu lebih berbahaya lagi, gitu, seperti itu. Makanya kita berharap ini harus dicabut sesuai dengan harapan kami, harus terangkat semua. Pak, sedikit Pak, kalau kami lihat begitu ya Pak ya, ini kan titik yang kami akan cabut ini hanya sebagian begitu. Sebenarnya ini mulainya dari mana dan sampai mana sih Pak? Ini 30,16 km ini. Sebenarnya kalau lihat dari yang ada ini tidak ada 30 ya. Cuma kan ini sambung menyambung bahasanya dari Tanjung Pasir sampai ke Kronjo sana, itu mungkin seperti itu. Tapi ini kalau dilihat sih 2 atau 3 mil ya, kalau kita lihat seperti itu. Baik, terima kasih Pak sudah berkenan mewawancarkan bersama kami Pak di Breaking News Metro TV. Ya, Jason dan juga pemirsa di rumah, kami setidaknya sudah sampai begitu kurang lebih 3-5 menit lagi kami akan sampai. Sedikit kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana titik yang akan kami cabut bambu-bambunya, yaitu ini merupakan bambu yang tadi disampaikan oleh beberapa warga di sini. Ini sepanjang 2 sampai dengan 3 mil begitu. Dan memang untuk bambu-bambu ini kalau kami melihat ini ada beberapa bagian begitu di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Brigjen Hari bahwa nanti akan terbagi menjadi 4 tim begitu. Untuk 2 tim yang kami tumpangi ini akan membuka untuk di sebelah kanan, kemudian untuk 2 tim selanjutnya ini akan dibuka untuk di sebelah kiri begitu. Dan kalau kami lihat memang terkait dengan struktur begitu ya, struktur bambu ini juga cukup kuat begitu. Tadi juga sempat disampaikan bahwa bambu ini juga memiliki ketinggian yang bervariasi. Di antaranya ini ada yang 5 meter, kemudian juga sampai 6 meter. Bahkan ini kalau kami lihat dari kejauhan saja, ini juga ada anyaman yang dipasang, kemudian juga paranet jaring hitam yang juga dipasang. Dan tadi kalau sedikit kami mengutip apa yang disampaikan oleh sejumlah nelayan begitu yang ikut bersama kami untuk mencabut pagar bambu ini, tadi disampaikan bahwa nelayan berharap bahwa pencabutan ini memang dicabut sampai dengan bawahnya begitu, tidak hanya dipotong, karena kalau misalnya dipotong tadi disampaikan memang ini sangat membahayakan bagi para nelayan apabila melaut begitu di malam hari tidak terlihat. Jason, secara teknis nantinya alat apa yang akan digunakan mungkin untuk bisa mengangkat bambu-bambu tersebut dari dasar laut sampai tuntas sehingga kemudian tidak terpotong di tengah yang kemudian menyisakan bambu-bambu tajam yang membahayakan? ya Jason, pertanyaan yang menarik memang kalau kami melihat begitu ya, secara teknis memang apa saja begitu alat-alat yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut ini, memang sejauh kami melihat begitu hanya ada 3 perahu karet saja, kemudian juga para personil di sini pun juga hanya menggunakan tangan kosong begitu. Namun kami nanti akan lebih dekat lagi begitu melihat kepada Anda, Jason, bagaimana sih proses pencabutan dari bambu-bambu yang ada di sini. Memang tadi disampaikan oleh Brigjen Hari tidak secara jelas begitu bagaimana proses pencabutan dari bambu-bambu tersebut. Kalau kami melihat memang tadi baru hanya akan membagi begitu menjadi beberapa tim saja, dan proses pencabutan sendiri ini memang belum dimulai begitu. Dan karena dari 4 perahu yang kami tumpangi ini baru tiba di sini bersamaan juga dengan perahu karet yang diisi oleh sejumlah dari TNI Angkatan Laut, Jason. Dan selain itu juga memang kalau kami melihat goyangnya mana nih?
lebih dekat lagi begitu. Saat ini memang tim ini sudah dibagi begitu. Ini merupakan kami saat ini akan menuju untuk berangkat begitu ke tim pertama yang ada di samping kanan. Ini sudah pagar laut ini sepanjang 2 km begitu. Ini merupakan target awal TNI Angkatan Laut akan membongkar begitu. Jason, sedikit ini di sebelah kiri saya ini beberapa dari personil ini sudah mencoba untuk pertama yang ada di samping kanan. Ini dari pengamatan mata yang berada di lapangan, pihak TNI ini membuka hanya dengan menggunakan tangan saja begitu, tidak ada alat-alat khusus begitu yang digunakan. Oke, Jason dan juga pemirsa, kami tadi mendapatkan konfirmasi juga memang kalau para nelayan di sini dan juga para TNI ini membuka dengan tangan saja begitu, dengan manual. Ini visual terkini proses pencabutan dari salah satu bambu begitu yang berada di Tanjung Sari. Tadi seperti yang disampaikan oleh Brigjen Hari bahwa tim ini membagi dengan sejumlah pihak begitu. Kemudian juga tadi sempat disampaikan juga memang bahwa ini lebih sulit untuk mencabut bila dibandingkan dengan memasang begitu. Mundur. Oke. Oh, ternyata seperti ini. Baik. Jason, sedikit kami laporkan ternyata untuk proses pencabutan ini adalah dengan menggunakan tali. Kemudian baik. Dengan menggunakan tali dan juga ditarik dengan menggunakan perahu begitu. Namun para nelayan dan juga masyarakat di sini tadi mengeluhkan begitu untuk proses pencabutan seperti ini sangat tidak disarankan begitu karena memang menyisahkan bambu-bambu yang ada di bawahnya. Jadi tadi lebih baik untuk mencabut bambu-bambu ini dari dalam begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.